Nggak tahu. Nah, disinilah tuntunanmu, Roh Kudus. Orang itu kalau hatinya benar sekalipun dia Moab, dia pasti dituntun Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah berjanji menuntun orang Kristen doang. Memang kalau keselamatan mesti orang Kristen yang bawa. Dia sendiri nggak diselamatkan, gimana dia bisa beritakan Injil keselamatan. Tapi orang kalau hatinya itu baik, niatnya itu mulia, pasti dituntun, cepat lambat dituntun untuk ketemu Yesus dan diselamatkan. Orang ini niat kerja gitu loh. Ma, kita diam gini kelaparan. Saya tidak sudi mama minta-minta di jalanan. Cuman ada supaya kita sekarang memahami bahwa Ruth memilih untuk memungut jelai, lebih tepatnya memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Zaman dulu belum ada welfare seperti hari ini. Di negara-negara yang bertanggung jawab untuk penduduknya, negara-negara yang diberkati, maka rakyatnya ada social welfare. Istilahnya sakit itu dibantu, lalu kalau orang belum punya pekerjaan, di negara-negara maju mereka dikasih cek setiap bulan supaya mereka tetap bisa hidup pas-pasan namun menyambung kehidupan. Zaman dulu nggak ada. Apalagi Israel waktu itu terpuruk sekali di zaman hakim-hakim itu, semua orang berbuat seenak gua sendiri. Apa yang mereka pandang baik, itulah yang mereka lakukan. Jadi zaman itu zaman edan. Ya kurang lebih sama sekarang sama sih secara moralitas. Jadi paling kasihan sebenarnya bukan yatim piatu kalau Anda tahu. Yatim piatu mereka masih bisa bekerja, lalu mereka bisa menjadi budak di rumah seseorang. Masih bisa makan. Yang paling kasihan itu janda. Lebih kasihan dari seorang janda apa? Janda ganda. Ya, double janda. Naomi dan Ruth. Mereka kalau tidak bekerja, dan mereka tidak mungkin di-hire oleh siapa-siapa. Siapa mau mempekerjakan janda? Zaman itu perempuan belum emansipasi. Kartini belum dilahirkan. Jadi orang tidak mau mempekerjakan wanita, karena wanita tidak punya posisi di masyarakat. Zaman dulu ya ini ya. Lalu selain itu, Naomi udah usia berapa? Kalau Anda punya perusahaan, masa Anda mau mempekerjakan orang umur 55? Nggak mungkin lah, masih cari yang muda lah. Masih jangka hidupnya masih panjang untuk bisa produktif. Kasihan ini, kalau mereka tinggal di rumah, nggak ada yang ketuk rumah mereka. Zaman itu belum ada CG, belum ada MSP, Mawar Syaron Peduli. Mereka pasti mati tanpa sembako. Siapa mau berbagi? Apalagi zaman kelaparan, krisis ekonomi. Sedikit konteks supaya Anda tahu. Namun saya suka, Naomi tentunya sudah pegel-pegel semuanya, udah encok-encok, karena dia udah tua. Tapi Ruth masih muda. Dia berkata, Mama, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Ke ladang siapa? Ke ladang entah. Bethlehem itu zaman dulu semua ladang masuk mana? Bang tut jendela bawah. Anak-anak yang muda-muda nggak tahu apa sih itu, Pastor Philip tanya papa mamamu. Nggak tahu. Nah, disinilah tuntunanmu, Roh Kudus. Orang itu kalau hatinya benar sekalipun dia Moab, dia pasti dituntun Tuhan. Tuhan tuh gak pernah berjanji menuntun orang Kristen doang. Memang kalau keselamatan mesti orang Kristen yang bawa. Dia sendiri gak diselamatkan, gimana dia bisa beritakan Injil keselamatan. Tapi orang kalau hatinya itu baik, niatnya itu mulia, pasti dituntun, cepat lambat dituntun untuk ketemu Yesus dan diselamatkan. Orang ini niat kerja gitu loh. Ma, kita diam gini kelaparan. Saya tidak sudi mama minta-minta di jalanan. Cuman ada dua profesi yang mungkin bisa terjadi bagi janda zaman itu, kasihan sekali. Satu, mereka bisa mengemis. Dua, ini celaka. Kalau perempuannya cantik, masih bisa dijual ceritanya, mungkin prostitusi. Menjual diri. Aku gak sudi. Aku kerja. Aku akan memungut bulir-bulir jelai di ladang siapa? Asal aku tidak ditendang keluar, karena hukum Taurat mengajarkan bahwa kalau ada tuan juragan tanah dan mempekerjakan sawah, kalau sampai ada
panennya itu jatuh dari tangan ceroboh pengerja-pengerjanya, tolong jangan dipungut ya. Apa yang sudah jatuh ke bawah, itu jangan kau bersihkan. Egois namanya, kasih untuk mereka yang papa. Jadi zamannya hukum Taurat sudah ada yang namanya CSR. Sedekah. Makanya itu hari ini saya bukan hidup di bawah hukum Taurat. Orang hidup di bawah hukum kasih, dia berada di atas hukum Taurat itu. Saya tidak pukul anak saya bukan karena saya takut di penjara. Saya tidak pukul mereka karena saya cinta, saya tidak mau lukai mereka. Saya tidak mau buat hidup mereka trauma. Hukum Taurat ajarkan kamu tidak boleh bersihkan ladangmu. Makan itu kamu sisakan. Jangan biasakan buang makanan, ordernya lebih banyak daripada yang bisa habiskan. Lalu habis itu buang aja. Apa susahnya minta bungkus? Apa susahnya minta kantongan? Itu kamu bisa kasih seseorang. Mungkin kasih orang yang mampu tersinggung dia, tapi kasih orang yang gak punya mungkin mau. Tapi jangan kasih makanan sisa-sisa. Kamu kasih makanan itu yang masih bagus. Jangan udah dicicip kasih orang lain. Tuhan tuh kasih nurani lewat hukum Taurat. Kamu tuh jadi orang mesti harus kira-kira. Kalau bisa berbagi dari kelimpahanmu. Makanya saya sendiri punya kebiasaan. Yaitu bukan karena saya kaya raya, bukan. Sejak saya dulu waktu pertama kali pulang ke Indonesia, saya belajar untuk berdikari dengan usaha kecil-kecilan sebelum saya masuk ke ministry. Saya sudah tidak punya mental amplopan, itu nggak ada. Saya masih ingat kok. Saya belajar dengan keuntungan-keuntungan kecil. Makanya anak-anak muda jangan terburu-buru pacaran. Pacaran itu bukan cuma tanggung jawab besar. Itu juga menguras dompet. Investasinya nggak balik, kalau akhirnya putus. Makanya kalau bisa pacaran sekali, lalu habis itu menikah, itu keberuntungan. Kalau pacaran bolak-balik, gonta-ganti, lalu habis itu nggak jadi, itu investasi nggak kembali. Saya nggak pernah pelit jadi orang. Sampai hari ini saya tetap terapkan. Justru tidak tunggu kaya. Kalau saya makan atau sama apa, bukan makan aja, apapun, ada Gojek lah apa segalanya. Saya bulatkan ke atas, enggak pernah saya mau kembalian. Saya tidak pernah ngambil kembalian, itu enggak pernah. Ya enggak usah, setiap orang kan setiap orang itu kerelaannya beda. Udah dari sononya puluhan tahun lalu saya enggak pernah minta kembalian. Jangan sampai jadi orang yang masuk ke taksi. Zaman dulu ya, kalau sekarang online kan sudah fix. Itu sampai dihitung-hitung. Berapa perak, 50 peraknya satu-satu. Kalau di Singapura itu sampai sen-sennya terakhir. Kurang 20 sen. May God curse you. Ngapain tuh? Saya naik taksi terakhir, meskipun online juga ada yang bayar cash. Waktu saya di Singapura, saya terharu lihat di situ ada. Dia orangnya masih ya tua tapi belum setua itu, tapi ditulis sana I love you grandpa. Gambar saya bilang cucunya ya. Is your grand 你的孙子是不是? Saya ngomong bahasa Chinese. Uncle, 是不是你的孙子? Ini cucunya. Iya. Udahlah berapa dolar? Dolar kan. Nanti Tuhan kembalikan loh. Kita enggak kehilangan itu, kita enggak sampai enggak makan kok. Jangan kau pungut semua bulir jelaimu. Orang itu suka ketika kita berbagi. Bagi beberapa orang itu mungkin bukan uang besar. Tapi bagi orang tertentu itu uang transportnya tiap hari yang pekerja harian. Jangan pelit lah. Terlalu banyak kebetulan Tuhan itu yang jadi berkat di hidup kita. Apa susahnya kita sengaja beri berkat lebih kepada orang lain. Jangan kita itu perhitungan sampai ke sen-sennya, itu grandpanya orang. Saya kasihan, orang bilang Indonesia susah. Indonesia itu grandpa bertangani anak cucunya. Di sana grandpa masih harus nyupir. Coba bayangkan. Indonesia itu hacing, kangkung tumbuh. Mana-mana termasuk Israel cocok tanamnya harus pakai teknologi. Kita orang Indonesia itu tidak boleh pelit. Kita ini diberkati negara kita ini. Iya Pastor Philip kan tidak susah. Susah, setiap orang itu punya susahnya sendiri. Gak ada orang paling miskin di dunia, gak ada orang paling kaya di dunia. Kita semua itu 11-12 di depan Tuhan.
It's keputusan. Dari sejak muda saya sudah putuskan saya tidak mau terima kembalian. Sejak saya kenal Tuhan maksudnya. Saya kasihan sama mereka. Mungkin nanti setelah kita berusia berapa, kembalian kita lebih besar.